Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5642 Rencana Cadangan. Dengan semua sisi terikat, halaman itu menemui jalan buntu. Namun, Kaisar Darah Jahat tidak mau menyerah. Ia berpikir cepat, dan tiba-tiba, matanya berkilat. Semuanya, karena kita semua ditakdirkan untuk berkumpul di sini, mengapa kita tidak masuk ke halaman ini dan melihat dunia di baliknya? Begitu dia mengatakan itu, sekalipun Lu Ming dan Tang Feng cerdik, ekspresi mereka tak dapat tidak berubah sedikit. Yang lain bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Darah Jahat tiba-tiba meminta untuk melihat dunia di balik halaman. Mereka tidak datang ke sini untuk dunia di balik halaman. Mereka telah mendengar dari bawahan mereka bahwa tidak ada harta karun tingkat abadi di dunia di balik halaman ini. Harta karun itu semuanya berada di bawah tingkat abadi dan tidak berguna bagi mereka. Mungkinkah bagian belakang halaman ini istimewa? Semuanya, aku ingin memberitahu kalian bahwa alam semesta purba telah menjaga halaman ini sejak awal. Tidak peduli seberapa besar ancaman yang mereka hadapi, mereka tidak pernah pergi. Mereka tahu bahwa mereka mungkin diserang oleh perkemahan jiwa surgawi atau alam semesta setengah langkah lainnya, tetapi mereka tetap menjaga tempat ini dengan nyawa mereka. Jika tidak ada yang istimewa tentang tempat ini, mengapa mereka melakukan ini? Dan sejujurnya, saya pernah bertarung dengan orang-orang ini di alam semesta purba beberapa tahun yang lalu. Mereka masih sangat muda, tetapi mereka telah mengembangkan semua jenis seni abadi tingkat atas dan kitab suci abadi ke alam kesempurnaan. Agak luar biasa. Saya bahkan menduga bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dunia di balik halaman ini. Kata Kaisar Darah Jahat, orang ini, meskipun Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya tidak banyak berubah ekspresinya, mereka mulai merasa cemas. Kaisar Darah Jahat memang telah menebak sesuatu. Ini adalah tindakan yang sangat kejam. Tindakan ini secara langsung menempatkan semua kam utama, termasuk kam kekacauan dan kam reruntuhan, di sisi berlawanan dari alam semesta purba. Akankah alam semesta yang sunyi ini menyerah? Jika tidak, itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Itu berarti ada harta karun penting di dunia pelataran ini. Benar sekali, kita tidak perlu bertarung hari ini. Namun, kita harus melihat dunia di balik pelataran ini. Bagaimana menurutmu? Hun Yiming juga berteriak. Di tempat kejadian, banyak tatapan orang tertuju pada Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya. Mereka melihat ke pintu batu di belakang mereka. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Lu Ming, Tang Feng, dan Yan Heng berpacu tetapi mereka tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Haruskah dia menyerah atau tidak? Jika mereka menyerahkannya, prasasti batu tanpa kata itu akan jatuh ke tangan orang lain. Mereka benar-benar tidak rela kehilangan harta karun yang sangat berharga itu. Akan tetapi, jika mereka tidak melakukannya, maka tampaknya bukan hanya kubu nirwana dan kubu jiwa dewa saja, melainkan juga kubu kekacauan dan kubu reruntuhan kekacauan yang akan melawan mereka dan mungkin akan menyerang mereka. Lagi pula, Raja Manusia Suanyuan hanya menguasai setengah langkah alam semesta dan tidak punya pengaruh sebesar itu di fraksi kekacauan. Ketika orang banyak melihat bahwa Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan tidak berniat untuk minggir, mereka semakin yakin bahwa dunia di balik halaman ini luar biasa. Pasti ada sesuatu. Kaisar Giok dan Kaisar Roh tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdiri kokoh di samping Lu Ming dan yang lainnya. Semuanya, tampaknya alam semesta purba tidak berniat menyerah. Mengapa kita tidak menghancurkan mereka bersama-sama dan masuk untuk melihatnya? Hun Yiming berkata dengan dingin sementara matanya berkedip karena niat membunuh. Saya setuju dengan saran saudara Hun. Kata Kaisar Darah Jahat. Beberapa ahli dari kam reruntuhan dan kam kekacauan juga bergerak diam-diam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mengunci Lu Ming dan yang lainnya dengan aura yang kuat. Raja Manusia Suanyuan diam-diam merasa cemas tetapi dia tidak dapat menunjukkannya. Dia hanya dapat mengikuti kerumunan dan mendekati Lu Ming dan yang lainnya, menunggu saat kritis untuk bergerak. Mari kita serahkan tempat ini. Tang Feng mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Ya, itu satu-satunya cara. Lu Ming menjawab. Dengan begitu banyak ahli, jika mereka benar-benar menyerang, mereka bisa membunuh mereka dalam sedetik. Kemudian, semua orang yang berada di bawah prasasti batu tanpa kata itu harus mati. Meskipun prasasti batu tanpa kata itu sangat berharga,
prasasti itu hanya dapat berfungsi jika orang itu masih hidup. Apa gunanya meninggalkan prasasti batu tanpa kata itu jika orang itu sudah tidak ada? Pada saat ini, dia hanya bisa menyerah. Bisa dibayangkan jika suatu saat berbagai pihak mengetahui kegunaan ajaib dari prasasti batu tanpa kata itu, mereka pasti akan berebut dengan sengit, dan pertempuran yang dahsyat pun akan terjadi. Tepat saat Lu Ming dan yang lainnya hendak mundur, aliran cahaya terbang dari luar halaman. Itu adalah jimat giok transmisi suara yang terbang menuju alam semesta setengah langkah dari kam kekacauan. Pria itu meraih jimat giok dan membaca isinya. Ekspresinya berubah dan dia berkata, beberapa alam semesta setengah langkah dari kam reruntuhan yang kacau telah mundur dan meninggalkan istana abadi penciptaan. Begitu dia mengatakan hal itu, para ahli dari kubu Nirvana semuanya terkejut. Sekarang, pertahanan kosmos besar milik kam Nirvana kosong, dan hampir tidak ada alam semesta setengah langkah yang menjaganya. Jika sebagian alam semesta setengah langkah milik kam reruntuhan yang kacau meninggalkan istana abadi pencipta dan kembali ke dunia bawah untuk menyerang kosmos besar milik kam Nirvana, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Itu sarang mereka, dan jika diterobos, akibatnya akan mengerikan. Senyum tipis muncul di bibir Raja Manusia Suanyuan. Rencana cadangan yang telah dibuatnya akhirnya berhasil. Faktanya, beberapa alam semesta setengah langkah sudah ingin meninggalkan istana abadi penciptaan. Mereka sangat kecewa. Istana abadi pencipta tidak memiliki harta yang sangat berguna bagi mereka. Tempat yang paling penting adalah dojo sang pencipta. Namun, dojo sang kreator hanya dapat memungkinkan mereka memahami seni dan kitab suci yang abadi dengan lebih cepat. Selain itu, tidak ada kegunaan lain. Meskipun bermanfaat, itu tidak sampai membuat mereka gila. Itu tidak dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka dalam jumlah besar, dan itu tidak membantu mereka untuk melakukan terobosan. Kaisar, dari berbagai alam semesta telah bergegas ke istana abadi penciptaan tanpa mempedulikan keselamatan alam semesta mereka sendiri. Mereka mengira bahwa ada peluang dan harta karun di istana abadi penciptaan yang dapat memungkinkan mereka untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Itulah daya tarik fatal yang dapat membuat alam semesta setengah langkah menjadi gila. Misalnya, bagi para kaisar, berbagai kosmos besar di dunia bawah, daya tarik istana abadi penciptaan itu 10 hingga 100 kali lebih besar daripada daya tarik alam semesta yang tidak dikenal. Sebelumnya, di alam semesta yang tidak dikenal, kedua kubu saling waspada dan tidak berani mengirim alam semesta setengah langkah untuk menjelajah. Namun, saat menghadapi istana abadi penciptaan, para kaisar dari kedua kubu bergegas menghampiri tanpa peduli. Sekarang setelah mereka menjelajah selama beberapa tahun dan menemukan bahwa tidak ada peluang dan harta karun seperti itu, beberapa orang mulai berpikir tentang tempat persembunyian mereka sendiri. Lagi pula, meninggalkan alam semesta setengah langkah berarti markas mereka dalam bahaya dan dapat diserang kapan saja. Semuanya, aku tidak akan menemani kalian lagi. Aku akan pergi dulu. Tidak ada gunanya tinggal di istana abadi penciptaan ini. Raja Manusia, Suanyuan, tertawa dingin saat dia berbalik dan meninggalkan halaman. Alam semesta setengah langkah dari fraksi kekacauan yang bersama Raja Manusia Suanyuan saling memandang sejenak sebelum mengikuti Raja Manusia Suanyuan dan pergi. Mereka mengira bahwa kam reruntuhan yang kacau akan pergi lebih dulu dan mengambil kesempatan untuk menyerang kam Nirvana. Mereka tentu saja tidak berani tinggal karena takut menunda kesempatan. Hal ini membuat alam setengah langkah di perkemahan alam Nirvana gelisah. Alam semesta setengah langkah dari kam reruntuhan kekacauan telah pergi. Jika mereka terus tinggal di istana abadi penciptaan, sarang lama mereka pasti akan dihancurkan oleh kam. Lagi pula, tidak ada peluang besar di istana abadi penciptaan, jadi tidak ada gunanya untuk tinggal. Bab 5643, Koordinat Pesawat Rahasia Samsara. Ayo pergi. Kita juga harus segera pergi. Benar sekali. Jika kamu terlambat, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Beberapa alam semesta setengah langkah dari kubu alam Nirvana berbicara satu demi satu, mendesak yang lain untuk pergi bersama. Kemudian, mereka bergegas keluar dari pintu halaman. Sialan, kenapa ini terjadi saat ini? Kaisar darah jahat itu sangat marah. Tepat saat dia hendak bergerak, sesuatu terjadi. Para kaisar lain di alam semesta paramita telah pergi, jadi dia hanya bisa pergi juga. Tidak ada gunanya baginya untuk tetap tinggal. Untuk sesaat,
para ahli dari dua kubu dunia bawah telah pergi sepenuhnya, hanya menyisakan para ahli dari alam yang. Alam Yin telah meninggalkan istana penciptaan abadi dan kembali ke alam Yin. Jika mereka melancarkan serangan diam-diam ke alam yang kita, orang-orang yang kita tinggalkan tidak akan mampu menghentikan mereka. Benar, tidak ada yang tersisa di istana penciptaan. Lebih baik kembali dengan cepat. Para kaisar dari fraksi kekacauan berdiskusi dan kemudian bergegas keluar dari halaman. Begitu para ahli dari kubu kekacauan pergi, para ahli dari kubu jiwa dewa tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Jika alam semesta setengah langkah dari kubu kekacauan semuanya kembali ke alam yang, kosmos agung dari kubu jiwa dewa akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, meskipun Hun Yiming dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka melemparkan pandangan dingin ke arah Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya, lalu pergi secepatnya. Begitu saja, hanya Lu Ming dan yang lainnya yang tertinggal di halaman, begitu pula Kaisar Giok dan Kaisar Roh. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa krisis akan terselesaikan begitu saja. Para ahli dari kam reruntuhan yang kacau tiba-tiba meninggalkan istana abadi penciptaan saat ini. Lu Ming menduga bahwa itu adalah rencana Raja Manusia Suanyuan. Metode Raja Manusia Suanyuan memang tidak dapat diprediksi. Lu Ming, Tang Feng, sekarang alam semesta setengah langkah dari kubu utama harus meninggalkan istana pencipta abadi, kita juga tidak bisa tinggal lama. Kalau tidak, alam semesta 10.000 roh akan berada dalam bahaya. Kaisar Giok berkata kepada Lu Ming dan yang lainnya. Senior, sebenarnya, ada peluang di dunia di balik halaman ini. Anda dapat meminta beberapa dewa sejati dan raja abadi dari 10.000 alam semesta roh untuk datang ke sini dan berkultivasi. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Giok dan Kaisar Roh. Kali ini, menghadapi para petarung dari semua kubu utama, Kaisar Yao dan Kaisar Roh berdiri teguh di pihak mereka, hal ini membuatnya sangat tersentuh. Dia baru saja berdiskusi dengan Tang Feng secara rahasia dan berencana untuk membiarkan beberapa orang dari 10.000 kosmos roh masuk untuk berkultivasi. Oh, tampaknya Kaisar Darah Jahat itu benar. Kamu telah memperoleh banyak hal dari tempat ini. Kaisar Langit berkata sambil tersenyum. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya tersipu. Mereka memang egois dan tidak memberitahu alam semesta 10.000 roh mengenai masalah ini. Sekarang Kaisar Langit telah menyebutkannya di depannya, dia tentu saja merasa sedikit malu. Senior, orang-orang yang datang ke sini harus dipercaya. Jika alam semesta lain tahu, itu akan merepotkan. Lu Ming menambahkan, aku tahu. Setelah berkata demikian, Kaisar Langit berbalik dan pergi bersama Kaisar Roh. Setelah Kaisar Langit dan Kaisar Spiritual pergi, Lu Ming, Tang Feng, dan Yan Heng berdiskusi sebentar. Lu Ming pergi mencari informasi, sementara Tang Feng dan Yan Heng tetap bertahan di benteng. Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju dojo Sang Pencipta bersama dirinya di masa depan. Ketika Lu Ming tiba, bahkan belum ada alam semesta setengah langkah. Hanya ada beberapa raja abadi. Situasi saat ini di lautan semesta adalah suatu kondisi di mana perubahan sekecil apapun akan mempengaruhi keseluruhannya. Dalam situasi di mana istana pencipta abadi tidak memiliki cukup daya tarik, jika satu kubu alam semesta setengah langkah pergi terlebih dahulu, itu pasti akan menyebabkan kubu-kubu lain juga pergi. Kam reruntuhan yang kacau pergi terlebih dahulu, dan orang-orang dari kam besar lainnya juga tidak berani tinggal dan pergi satu demi satu. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan pergi ke halaman lain untuk menyelidiki. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa semua alam semesta setengah langkah dari kam-kam utama benar-benar telah pergi. Bukan hanya alam semesta setengah langkah saja, tetapi banyak raja abadi juga telah pergi. Lebih berbahaya bagi seorang raja abadi untuk tinggal di sini sendirian karena semua alam semesta setengah langkah telah pergi. Misalnya, jika alam semesta setengah langkah datang ke sini secara diam-diam dari kam tertentu, bukankah mereka dapat membunuh sesuka hati? Hanya beberapa raja abadi yang berani mempertaruhkan nyawa mereka yang tinggal di sini. Mereka tidak mau pergi dan ingin melihat apakah masih ada kesempatan. Lu Ming akhirnya dapat meletakkan batu besar di dalam hatinya. Tablet batu tanpa kata itu untuk sementara aman. Setelah itu, Lu Ming kembali ke halaman di atas lempengan batu tanpa kata. Semua orang mendiskusikan rencana mereka selanjutnya lagi.
Yan Heng memutuskan untuk kembali ke alam semesta purba dan terus menjaganya sementara Lu Ming dan yang lainnya terus berkultivasi. Alam semesta setengah langkah dari masing-masing kubu telah kembali ke alam semesta mereka sendiri. Tanpa alam semesta setengah langkah, alam semesta purba masih belum aman. Setelah Yan Heng pergi, Lu Ming dan yang lainnya meneruskan kultivasinya di prasasti batu tanpa kata. Namun, beberapa hari kemudian, Tang Feng menemui Lu Ming, kereta terbang, jiwa kehidupan, mawar gelap, dan beberapa petinggi, memberi tahu mereka bahwa dia telah membuat penemuan penting. Kalian, lihat, Tang Feng mengeluarkan lempengan batu. Lempengan batu itu berbentuk bulat dan berdiameter setengah meter. Kelihatannya sangat kuno. Pedang Dewa Kedua menemukan cakram batu ini di suatu halaman. Ia tidak dapat memahaminya, jadi ia memberikannya kepadaku. Aku telah mencoba memahaminya selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya aku berhasil baru-baru ini. Aku telah mengaktifkan cakram batu ini. Setelah Tang Feng selesai menjelaskan, ia menuangkan energi surgawinya ke dalam lempengan batu. Lempengan batu itu langsung menyala, dan garis-garis muncul di atasnya. Garis-garis ini saling terkait dan membentuk pola yang sangat misterius. Semua orang memperhatikan dengan ama. Ini sepertinya sebuah peta. Tebakan mawar malam. Benar sekali. Ini adalah peta. Ketika saya berhasil mengaktifkannya, saya menerima informasi. Peta ini mengarah ke tanah reinkarnasi. Tang Feng mengangguk. Tanah reinkarnasi. Semua orang bingung. Apa hubungan antara tanah reinkarnasi dan tanah rahasia reinkarnasi? Lu Ming membuat tebakan. Kemungkinan besar mereka berada di tempat yang sama. Tang Feng berkata dengan yakin. Mata semua orang berbinar. Ini peta menuju tanah rahasia reinkarnasi. Jika itu benar, ini akan menjadi kesempatan besar lainnya. Sejak zaman dahulu kala, banyak sekali makhluk agung di lautan semesta yang telah mencari koordinat pasti tempat-tempat rahasia reinkarnasi, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Tidak seorang pun mampu menemukan koordinat pasti tempat rahasia reinkarnasi. Dia hanya bisa menunggu secara pasif. Dia harus menunggu pintu masuk ke tanah rahasia reinkarnasi muncul di suatu tempat di medan perang tingkat abadi. Namun, hal itu hanya dapat dieksplorasi dalam jangka waktu tertentu. Begitu waktunya habis, pintu masuk ke tanah rahasia reinkarnasi akan otomatis menghilang. Jika dia dapat menemukan koordinat akurat dari tanah rahasia reinkarnasi, bukankah dia akan dapat menjelajahinya sebanyak yang dia inginkan dan memperoleh zat reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya? Dengan materi reinkarnasi yang cukup, bahkan jika seseorang terluka parah dan sekarat, mereka dapat menggunakannya untuk bereinkarnasi. Materi reinkarnasi jelas merupakan harta yang tak ternilai di lautan semesta. Tidak ternilai harganya dan tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang punya uang. Biasanya, orang tidak akan mau menjualnya dan akan menyimpannya untuk diri sendiri jika terjadi keadaan darurat. Jika melihat peta, tampaknya berada di suatu tempat di lautan yang tak terbatas. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang dapat menemukannya. Tampaknya ada misteri. Night Rose berspekulasi sembari mengamati. Saya berencana untuk melihatnya. Bagaimana dengan kalian? Tang Feng bertanya. Aku juga akan pergi, kata Lu Ming. Bab 5644 berubah menjadi abu. Lu Ming juga berencana untuk pergi dan menjelajah. Dia masih punya janji dengan tanah rahasia samsara. Dia telah berjanji kepada kultivator samsara yang jatuh itu bahwa dia akan membantunya memurnikan zat racun samsara ketika dia sudah membaik. Selain itu, Lu Ming telah melihat sebuah kuali besar di kedalaman tanah rahasia reinkarnasi. Di samping kuali itu, ia melihat cahaya suci dan ratu wanita. Ia sangat penasaran dan ingin tahu apakah mereka berada di kedalaman tanah rahasia reinkarnasi. Saat itu, tingkat kultivasinya terlalu rendah, sehingga sulit baginya untuk mendekati kuali tersebut. Namun, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tingkat kultivasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah lama ingin pergi dan menjelajah, tetapi dia tidak dapat menemukan pintunya. Sekarang setelah dia akhirnya mengetahui koordinat tanah rahasia samsara, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Namun tempat ini juga membutuhkan seorang ahli untuk menjaganya. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk membiarkan Qiu tinggal. Dengan adanya Qiu, selama pihak lain tidak datang ke alam semesta setengah langkah, itu akan cukup untuk memblokir mereka. Pada akhirnya,
diputuskan bahwa Lu Ming dan Tang Feng akan pergi ke depan untuk menyelidiki sementara yang lainnya akan tinggal di sini untuk menjaga dan memahami prasasti batu tanpa kata tersebut. Setelah berdiskusi, Lu Ming dan Tang Feng tidak menunda lagi dan berangkat keesokan harinya. Mereka meninggalkan Istana Abadi Pencipta dan terbang ke arah lain dari lautan tak terbatas sesuai dengan petunjuk pada lempengan batu kuno. Wilayah lautan yang tak terbatas itu tidak terbatas, dan Istana Penciptaan Surgawi hanya terletak di wilayah tertentu dari lautan yang tak terbatas. Masih ada lautan yang tak terbatas di kedalamannya. Keduanya mengikuti peta di lempengan batu dan terbang selama setengah tahun sebelum akhirnya tiba di tujuan yang ditandai di peta. Namun, mereka berdua menatap ke depan dan tidak melihat apapun kecuali lautan luas. Mungkinkah itu suatu formasi ilusi yang mengganggu indraku dan menutupi kebenaran? Keduanya berspekulasi. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan tanda Kaisar Shifter untuk mencoba melihatnya. Namun, bahkan setelah mengeluarkan tanda Kaisar Shifter, masih ada lautan luas di depannya. Tidak ada perubahan sama sekali. Membuka. Setelah tanda Kaisar Pengubah Wujud itu tidak berguna lagi, Tang Feng segera menyerang dan melontarkan cahaya pedang yang menggemparkan. Kalaupun ada suatu formasi ilusi, pasti akan meninggalkan bekas jika diserang dengan kekuatan dahsyat. Saat cahaya pedang jatuh, bekas pedang sepanjang 1.000.000 mil terbelah di lautan. Air laut terpisah dari kedua sisi dan tidak menutup untuk waktu yang lama. Akan tetapi, ia tidak menemukan jejak apapun dari formasi tersebut. Keduanya mengerutkan kening. Apakah ada kesalahan pada lempengan batu dan tempat ini bukan koordinat tanah rahasia samsara? Atau apakah karena kultivasi mereka tidak cukup untuk memengaruhi formasi ilusi di sini? Menurut spekulasi mereka, tanah rahasia reinkarnasi seharusnya diciptakan oleh Sang Pencipta. Jika itu adalah formasi yang dibuat oleh para master penciptaan, wajar saja jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Bahkan tingkat alam semesta mungkin tidak dapat mendeteksinya. Pada saat ini, lempengan batu di tangan Tang Feng berubah. Lempengan batu itu tiba-tiba bersinar dan melepaskan cincin-cincin fluktuasi yang menakjubkan. Lempengan itu menyebar dan kemudian terbang ke depan. Ketika lempengan batu itu terbang ke suatu kehampaan, kehampaan itu tiba-tiba beriak dan rune-rune misterius muncul. Rune-rune ini membentuk suatu susunan. Suatu formasi ilusi. Keduanya tergerak. Lempengan batu itu terbang melewatinya, dan sebuah retakan muncul di formasi itu. Melalui retakan itu, mereka berdua bisa melihat sudut pemandangan di dalamnya. Barisan pegunungan yang berkesinambungan itu tampak seperti tanah rahasia reinkarnasi. Ayo pergi, ayo, teriak Tang Feng dan berubah menjadi cahaya pedang, bergegas menuju celah itu. Lu Ming mengikutinya dari belakang. Keduanya melewati celah itu dalam sekejap. Tang Feng bahkan meraih lempengan batu itu, dan kemudian celah di belakang mereka menghilang. Di hadapan mereka terhampar jajaran gunung yang amat luas, di tengah-tengah lautan yang tak berbatas. Itu seharusnya menjadi tanah rahasia samsara. Mata Lu Ming berbinar. Dia telah memasuki tanah rahasia reinkarnasi dan aura di sini hampir sama dengan tanah rahasia reinkarnasi. Dia dapat menyimpulkan bahwa ini adalah tanah rahasia reinkarnasi. Untuk memasuki tanah rahasia samsara, ia harus mengandalkan lempengan batu. Tidak mengherankan bahwa tidak seorang pun mampu menemukan tanah rahasia reinkarnasi selama bertahun-tahun. Bahkan jika seseorang datang ke sini, mereka tidak akan dapat menemukan tanah rahasia reinkarnasi. Di manakah daerah tempatku memasuki tanah rahasia reinkarnasi? Lu Ming mengamati gunung besar di depannya. Gunung ini sangat besar. Gunung ini tertutup rapat dengan gunung-gunung tinggi dan puncak-puncak yang curam. Dalam sejarah, setiap tanah rahasia reinkarnasi yang muncul hanyalah sebuah sudut gunung. Kadang-kadang, kedua pintu masuk saling tumpang tindih. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan sudut yang dimasuki Lu Ming sebelumnya. Ayo masuk dan lihat. Lu Ming dan Tang Feng terbang maju dan memasuki gunung besar. Mereka berdua memiliki kultivasi yang kuat, dan kekuatan tempur mereka hanya di bawah level setengah alam semesta. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir dan bergerak cepat melewati gunung raksasa itu. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan aura ganas menekan mereka berdua. Kemudian, sebuah sosok dengan cepat menerkam ke arah mereka. Itu adalah mereka yang jatuh dari samsara. Namun, kultivasi dari makhluk yang bereinkarnasi ini tidaklah tinggi. Dia hanya seorang kuasa abadi 7 kesengsaraan.
Aku akan melakukannya. Luming melangkah maju dan menekan telapak tangannya ke bawah. Seketika, telapak tangan besar menekan Samsara yang jatuh di bawahnya. Kemudian, operasi 3 dalam 1 menyatukan 3 macam kekuatan abadi dan membungkus kejatuhan yang bereinkarnasi ini. Luming mencoba melihat apakah Trinitas dapat memurnikan racun reinkarnasi dalam tubuh Samsara yang jatuh ini. Itu berguna. Mata Luming berbinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dibentuk oleh Trinitas dengan cepat memurnikan racun reinkarnasi di tubuhnya. Perlawanan mereka yang jatuh dari Samsara makin melemah. Tidak butuh waktu lama bagi racun reinkarnasi dalam tubuh orang yang jatuh untuk dimurnikan sepenuhnya. Luming dan Tang Feng menatap Samsara yang jatuh, menunggu reaksi mereka. Pria itu berdiri diam sejenak sebelum membuka matanya. Luming melihat rasa terima kasih dan kelegaan di mata pihak lain. Saat berikutnya, pihak lain menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Luming. Wah, dalam proses membungkuk, tubuh pihak lain justru meledak dan berubah menjadi abu. Sepertinya racunnya terlalu dalam dan kultivasinya terlalu rendah. Tubuh dan jiwanya tidak dapat menahannya sama sekali. Dia mengandalkan zat racun reinkarnasi untuk mendukung dirinya sendiri. Sekarang setelah zat racun reinkarnasi dihilangkan, dia akan menghilang. Luming menghela napas, tatapannya sedikit rumit. Tetapi mereka tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, mereka berterima kasih padamu. Mungkin mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan kau membebaskan mereka. Tang Feng menghibur. Luming mengangguk dan menenangkan pikirannya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka bertemu dengan beberapa orang yang mengalami degenerasi samsara yang tingkat kultivasinya di bawah keabadian sejati. Setelah Luming memurnikan mereka menjadi zat racun samsara, mereka semua berubah menjadi abu. Luming berspekulasi bahwa mungkin hanya makhluk dao abadi yang dapat menahannya dan tidak berubah menjadi abu setelah dimurnikan. Oleh karena itu, ketika Luming bertemu dengan makhluk-makhluk yang jatuh ke dalam samsara di bawah alam abadi sejati, ia tidak menyerang mereka. Sebaliknya, ia melewati mereka dan terus menjelajahi tanah misterius samsara. Yang terpenting, dia ingin menemukan area yang dimasukinya terakhir kali. Sayangnya, gunung itu terlalu besar. Mereka telah mencari selama lebih dari setengah bulan dan masih belum menemukannya. Samsara tingkat keabadian sejati telah jatuh. Luming menatap puncak gunung di depannya. Sosok itu perlahan muncul, dan wajahnya dipenuhi dengan harapan. Sosok kekar perlahan muncul, dan aura dao abadi yang kuat menekan mereka berdua. Kemudian, dia melompat dan menerkam ke arah Luming dan Tang Feng. Bab 5645, Raja Surgawi Tingkat Samsara Jatuh. Samsara dari alam abadi sejati jatuh menerkam Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Luming masih menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang besar menekan ke bawah. Alam abadi sejati yang bereinkarnasi jatuh seperti anak ayam kecil yang lemah. Dia ditekan di bawah telapak tangan dan tidak bisa bergerak. Luming merapal Trinitas dan mulai memurnikan racun reinkarnasi dari orang yang jatuh dari alam abadi sejati. Racun reinkarnasi dalam tubuh orang yang benar-benar abadi jelas lebih kental dan lebih sulit untuk dimurnikan. Butuh lebih banyak waktu. Namun, itu bukan apa-apa bagi Luming sekarang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, zat racun reinkarnasi dalam tubuh orang yang jatuh telah sepenuhnya dimurnikan. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan perawakan yang mirip manusia, tetapi penampilannya sedikit berbeda. Ia memiliki 3 mata vertikal dan mulut bertaring, seperti harimau atau macan tutul. Mata orang ini tertutup, tetapi ada fluktuasi kehidupan yang jelas di tubuhnya. Dia tidak seperti makhluk abadi sebelumnya, yang tidak memiliki fluktuasi kehidupan dan akan segera berubah menjadi abu. Luming mengeluarkan setetes cairan obat abadi dan beberapa tetes darah abadi dan menyuntikkannya ke tubuh pria itu. Setelah menyerap cairan obat abadi dan darah abadi, kekuatan hidup orang ini berangsur-angsur melimpah, dan auranya juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Beberapa jam kemudian, orang itu membuka matanya dan berdiri. Ia membungkuk kepada Luming sambil menangkupkan tangan dan berkata, "Terima kasih, dermawan, karena telah menyelamatkan saya. Kebaikan ini lebih besar dari surga. Saya bersedia menjadi budak Anda untuk membalas kebaikan yang besar ini." Dia tahu bahwa dia sungguh bersyukur. Terus terang saja, menjadi orang yang bereinkarnasi dan jatuh pasti tidak akan bisa bereinkarnasi lagi.
Itu akan menjadi siksaan abadi, yang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih tak tertahankan daripada kematian. Lu Ming telah membantunya memurnikan racun reinkarnasi. Itu sama saja dengan dia terlahir kembali. Dia tentu saja berterima kasih kepada Lu Ming. Aku tidak butuh kau untuk menjadi budakku, tapi aku butuh kau untuk berjuang demi aku. Saat perang berakhir, aku akan membebaskanmu. Kata Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak akan kehilangan kekuatan tempur seperti itu. Ini adalah makhluk abadi sejati, dan makhluk hidup sebelum medan pertempuran tingkat abadi, jadi kekuatan tempurnya pasti tidak lemah. Meskipun dia terlihat sangat lemah sekarang, selama dia diberi obat abadi, cairan obat, dan darah abadi, dia akan dapat pulih ke puncaknya dengan sangat cepat. Untuk menumbuhkan makhluk abadi sejati dibutuhkan sumber daya yang sangat besar dan waktu yang lama. Ini adalah kekuatan tempur yang sudah jadi bagaimana bisa disia-siakan? Hidupku diberikan kepadaku oleh dermawanku. Aku rela mati di medan perang demi dermawanku. Itu lebih baik daripada disiksa oleh racun samsara dan tidak pernah bisa bereinkarnasi. Shiroya setuju tanpa ragu-ragu. Namun, sebelum kau pergi bersamaku, aku akan memberikan batasan pada jiwa abadimu. Kau tidak keberatan, kan? Kata Lu Ming. Seseorang mungkin tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Dia baru saja bertemu dengan orang itu, jadi siapa yang tahu apakah ekspresi terima kasih orang itu tadi hanya akting? Bukankah akan merepotkan kalau dia tiba-tiba berbalik melawannya setelah mereka kembali ke alam semesta yang sunyi ini? Menetapkan pembatasan adalah yang paling aman. Tentu saja. Shiroya mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku akan melakukannya. Kamu istirahat dulu. Kata Tang Feng. Lu Ming mengangguk dan mundur ke samping untuk mengatur napasnya. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memurnikan racun reinkarnasi dan Lu Ming telah menghabiskan banyak energi. Tang Feng bergerak dan membuat batasan pada jiwa abadi rumah itu. Tang Feng adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Sangat mudah baginya untuk membuat batasan pada jiwa abadi dari seorang abadi sejati. Jangan panggil aku dermawan lagi di masa depan. Namaku Lu Ming, dan senior ini bernama Tang Feng. Lu Ming memperkenalkan mereka dan terus bertanya, seberapa banyak yang kalian ketahui tentang tanah reinkarnasi? Aku tidak tahu banyak. Saat itu, aku tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke sini. Baru setelah aku datang ke sini aku tahu bahwa ini adalah tempat pengujian bagi para master penciptaan. Mereka menggunakan makhluk hidup untuk mempelajari reinkarnasi. Setelah itu, aku diracuni oleh racun reinkarnasi dan keinginanku jatuh ke dalam kegelapan abadi. Aku terus-menerus disiksa dan tubuhku tidak terkendali. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Xia menjelaskan. Saya mendengar bahwa ada 3 master penciptaan. Master penciptaan manakah yang melakukan eksperimen di sini? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Xia menggelengkan kepalanya. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus berangkat menuju ruang perawatan. Lu Ming dan Tang Feng berencana untuk menjelajahi seluruh tanah reinkarnasi dan menampung semua makhluk hidup di atas alam abadi sejati untuk mereka gunakan sendiri guna meningkatkan kekuatan tempur di alam semesta yang sunyi. Di masa lalu, para master pencipta telah menangkap banyak sekali makhluk untuk percobaan. Berdasarkan pengalaman memasuki tanah rahasia reinkarnasi di masa lalu, ada banyak ahli di sini, dan bahkan ada banyak yang jatuh di atas alam Raja Abadi. Jika dia dapat merekrut para samsara yang gugur untuk kepentingannya sendiri, mereka akan menjadi pasukan tempur yang penting. Terlebih lagi, tampaknya Lu Ming adalah satu-satunya yang mampu melakukannya. Dia belum pernah mendengar ada kekuatan yang dapat memurnikan zat racun samsara. Setelah itu, mereka akan melewati mereka yang berada di bawah alam abadi sejati. Ketika mereka bertemu dengan mereka yang berada di atas alam abadi sejati, Lu Ming akan membantu mereka memurnikan zat racun reinkarnasi dan menjadikannya miliknya. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming telah menerima lebih dari 10 orang abadi sejati. Tang Feng telah menetapkan batasan pada mereka semua. Pada hari ini, semua orang datang ke sebuah ngarai. Sebuah lolongan panjang terdengar dari ngarai, dan auranya melonjak seperti ombak. Mata Lu Ming dan Tang Feng berbinar. Aura seorang Raja Abadi. Dia akhirnya bertemu dengan seorang Raja Abadi tingkat samsara yang telah jatuh. Saat berikutnya, sesosok tubuh melesat keluar dari ngarai. Sosok itu tampak seperti naga liar. Tubuhnya sebesar gunung. Saat berlari, tanah bergetar hebat.
Seberkas cahaya abadi menghantam Luming. Luming melambaikan tangannya dan menghancurkan cahaya abadi yang datang padanya. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dan menekannya. Mengaum, samsara yang jatuh ini adalah Raja Abadi dengan 5 perubahan. Dia mendongakkan kepalanya dan meraung saat zat racun samsara meledak untuk melawan. Para samsara Valen diselimuti racun samsara dan tidak takut mati. Mereka jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka di luar sana. Akan tetapi, di tangan Luming, ia tetap tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tentu saja, samsara Valen tingkat Raja Abadi jauh lebih sulit dikendalikan daripada makhluk abadi sejati. Sulit untuk memurnikan zat racun samsara tanpa sepenuhnya menekan mereka. 12 tangan penyegel. Telapak tangan Luming bergetar dan jejak telapak tangan muncul. Jejak telapak tangan itu dikirim ke tubuh samsara Valen, menyegelnya sepenuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan Trinitas untuk membantu samsara Valen memurnikan racun samsara. Racun reinkarnasi dari Raja Abadi berkali-kali lebih padat daripada racun abadi sejati. Kekuatannya juga lebih mengerikan, dan lebih sulit untuk dimurnikan. Setelah 1 jam, masih belum sepenuhnya halus. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lain dari kedalaman lembah, dan sesosok tubuh bergegas mendekat. Satu lagi tumbang setingkat Raja Abadi. Terlebih lagi, kultivasi orang yang jatuh ini jelas lebih kuat, mencapai transformasi ke-7. Puluhan dewa sejati, wajahnya berubah drastis. Raja Dewa 7 perubahan jauh dari apa yang dapat mereka hadapi. Namun, Tang Feng melangkah maju dan melambaikan tangannya. Bayangan pedang besar muncul dan menekan ke bawah pada samsara tingkat Raja Abadi 7 perubahan yang jatuh. Bayangan pedang itu tidak memiliki tepi, tetapi sebesar gunung. Bayangan itu menekan ke bawah, langsung menekan Raja Abadi Samsara yang telah berubah 7 itu jatuh ke tanah, membuatnya sulit untuk bergerak. Begitu saja, 1 jam berlalu dan Luming akhirnya memurnikan zat beracun reinkarnasi dalam tubuh Raja Abadi 5 transformasi. Bab 5646, masih sadar. Setelah memurnikan racun reinkarnasi, Raja Abadi dari 5 transformasi menjadi sadar. Tentu saja, dia sangat berterima kasih kepada Luming. Kemudian, Luming membuat batasan pada jiwa abadi Raja Abadi. Setelah itu, Luming mengatur napasnya sebentar. Setelah energi abadinya pulih, dia terus menyerang 7 perubahan Raja Abadi Samsara yang jatuh dan memurnikan racun samsara di tubuhnya. Kali ini, butuh seharian penuh untuk memurnikan racun samsara pada samsara Valen ini. Kemudian, Tang Feng memasang batasan pada jiwa abadi pihak lain. Dengan cara ini, mereka memiliki 2 lagi ahli tingkat Raja Surgawi. Hal ini membuat mereka berdua sangat bersemangat. Mereka telah memperoleh 2 kekuatan tempur tingkat Raja Abadi dengan mudah. Jika mereka dapat menemukan puluhan samsara tingkat Raja Abadi yang jatuh di sini, kekuatan keseluruhan alam semesta purba akan melonjak hingga sebanding dengan 10 kosmos besar teratas di alam yang. Kemudian, mereka bertanya kepada 2 Raja Abadi tingkat samsara yang jatuh tentang informasi tempat ini. Sayangnya, kedua Raja Abadi itu tidak tahu banyak tentang tempat ini, dan apa yang mereka ketahui tidak jauh berbeda dari para dewa sejati itu. Setelah itu, Luming menyuruh semua dewa abadi yang sempurna memasuki kota abadi tertinggi. Bagaimanapun juga, para makhluk abadi sejati ini tidak dapat membantu banyak. 2 samsara tingkat Raja Abadi yang gugur keluar dari lembah ini sebelumnya. Mungkin ada sesuatu di lembah ini. Ayo masuk dan lihat, kata Tang Feng. Luming mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Tang Feng, memasuki lembah. Lembah itu dalam dan tenang. Di kedalaman lembah, ada sebuah kolam kecil. Di kolam itu, ada zat putih bersih. Gumpalan demi gumpalan, mereka seperti naga kecil. Ini adalah materi reinkarnasi. Sebenarnya ada banyak sekali di sini. Mata Tang Feng berbinar saat dia berkata dengan terkejut. Ini adalah substansi reinkarnasi. Luming juga sangat penasaran. Dia mengamatinya dengan saksama. Ini memang materi reinkarnasi. Saya pernah memperoleh beberapa helai di alam semesta purba, yang ditinggalkan oleh seorang ahli senior di alam semesta purba. Helai materi reinkarnasi dapat memungkinkan seseorang untuk bereinkarnasi. Tentu saja, ini mengacu pada makhluk hidup di bawah alam abadi yang sejati. Saya tidak menyangka ada begitu banyak di sini, kata Tang Feng. Jika dihitung dengan gumpalan, setidaknya ada ratusan gumpalan materi reinkarnasi di kumpulan ini.
Jumlah zat reinkarnasi ini cukup bagi seorang raja abadi untuk bereinkarnasi. Mereka berdua mengeluarkan artefak mereka dan menyimpan semua materi reinkarnasi di kolam. Kemudian, mereka mencari di sekitar lembah dan melanjutkan perjalanan mereka setelah tidak menemukan apapun lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, sudah setahun sejak Lu Ming dan Tang Feng tiba di tanah reinkarnasi. Dalam setahun, mereka berdua telah menjelajahi hampir separuh wilayah reinkarnasi. Mereka telah bertemu dengan lebih dari 100 dewa sejati dan raja surgawi. Di antara mereka, ada hampir 100 orang abadi dan 16 raja abadi. Total ada 69 transformasi raja abadi. Sebenarnya, ada makhluk dari semua tingkatan di tanah reinkarnasi, tetapi karena tanah reinkarnasi sering muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali muncul, sejumlah besar ahli akan masuk dan bertarung dengan yang jatuh di tanah reinkarnasi. Banyak dari yang jatuh dengan basis kultivasi rendah telah terbunuh selama bertahun-tahun, tetapi yang jatuh pada level Raja Abadi 9 perubahan sangat kuat dan memiliki vitalitas yang kuat, yang membuat mereka sangat sulit dibunuh. Persentase Raja Abadi 9 transformasi adalah yang tertinggi. Makhluk-makhluk di lautan semesta menyebutnya tanah rahasia reinkarnasi. Nama sebenarnya tempat ini adalah tanah reinkarnasi. 9 transformasi Raja Abadi Samsara yang mengalami degenerasi memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan sangat sulit untuk ditekan. Namun, di bawah upaya bersama Lu Ming dan Tang Feng, mereka masih berhasil ditekan dan racun samsara di tubuhnya disempurnakan. Kemudian, Tang Feng telah menetapkan batasan pada jiwa abadinya, berhasil mengubahnya menjadi kekuatan tempur terkemuka di alam semesta purba. Jika dia dapat mengembalikan kekuatan ini, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempur alam semesta purba secara signifikan. Oleh karena itu, mereka berdua berdiskusi dan memutuskan bahwa Tang Feng akan membawa para ahli ini kembali terlebih dahulu. Sebagian dari mereka dapat membantu menjaga dunia prasasti batu tanpa kata, dan sebagian lainnya dapat membantu menjaga alam semesta purba. Ini akan membuat mereka berdua merasa lebih tenang. Tang Feng juga memiliki harta karun spasial. Dia menyimpan para ahli ini ke dalam harta karun spasialnya dan kemudian meninggalkan tanah reinkarnasi, menuju istana abadi pencipta. Adapun Lu Ming, dia akan tinggal di sini dan menjelajah. Lu Ming sendirian. Dia jauh lebih berhati-hati dan melambat. Dia menjelajah sambil menunggu Tang Feng kembali. Namun, pada hari kedua setelah Tang Feng pergi, sebuah kecelakaan terjadi. Pada hari ini, Lu Ming sedang bergerak maju ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya yang mengerikan. Dia merasakan sakit yang tajam di kulitnya, dan sosoknya mundur tanpa ragu-ragu. Di kedalaman tanah rahasia reinkarnasi, cakar binatang besar mencengkeram Lu Ming. Cakar binatang buas itu ditutupi bulu merah menyala yang panjang, dan terbungkus racun reinkarnasi yang pekat. Kekuatannya sangat mengerikan, dan kemanapun ia lewat, kekosongan itu meledak. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah ada alam semesta yang menekannya. Setengah langkah tingkat alam semesta. Memang benar, ada eksistensi setengah langkah tingkat alam semesta di tanah reinkarnasi. Lu Ming mengeluarkan kitab suci kekosongan dan menghindar dengan cepat. Namun, cakar binatang itu sangat cepat dan menguncinya. Untuk sesaat, Lu Ming tidak dapat melarikan diri. Tatapan mata Lu Ming tiba-tiba berubah tajam. Kekuatan tempurnya didorong hingga ekstrim. Gambaran dao yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan beberapa mantra abadi tingkat atas meledak satu demi satu, menebas cakar itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Meskipun serangan Lu Ming terus-menerus dibubarkan, kecepatan cakar binatang itu telah sangat berkurang. Selain itu, kitab suci kekosongan 10.000 alam semesta milik Lu Ming sangat cepat. Dia akhirnya terbebas dari cengkeraman cakar binatang itu dan muncul jauh dalam beberapa kilatan. Di kedalaman tanah reinkarnasi, sesosok tubuh dengan cepat bergegas keluar. Makhluk aneh itu tampak seperti singa dan harimau. Panjangnya 100 meter dan bertubuh kekar. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah menyala, dan dikelilingi oleh zat racun reinkarnasi yang pekat. Aura yang dipancarkannya sangat pekat. Itu adalah alam semesta setengah langkah yang sesungguhnya. Ia berdiri di puncak gunung dan menatap Lu Ming. Aura brutalnya berkedip dan tiba-tiba berkata, "Kau pasti makhluk dari apa yang disebut lautan semesta. Kau hanyalah seorang raja abadi perubahan 8,
tetapi kau dapat memblokir salah satu seranganku. Itu langka. Jantung Lu Ming bergetar hebat, lalu dia kegirangan. Pihak lain benar-benar bisa berbicara. Ini berarti pihak lain belum sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan. Dia masih memiliki sebagian kesadarannya sendiri, seperti Samsara Valen yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu dan mengajarinya teknik Finger Gun. Orang yang terjatuh itu mengandalkan tunggul pohon abadi dan bakatnya yang kuat untuk mempertahankan sebagian kesadarannya. Senior, kamu masih punya kesadaranmu sendiri, kan? Aku bisa membantumu memurnikan racun samsara dan membuatmu terlahir kembali. Lu Ming berteriak, memurnikan racun samsara, kehidupan baru. Mendengar perkataan Lu Ming, aura binatang buas yang seperti singa itu berfluktuasi. Jelas terlihat bahwa dia tidak tenang. Bahkan matanya yang brutal menunjukkan sedikit kejernihan, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Ini adalah zat racun reinkarnasi yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat memurnikannya. Kamu pasti berbohong agar bisa hidup, kan? Anak kecil, beraninya kamu berbohong padaku. Aku akan membuatmu memohon kematian. Bab 5647, Klan Singa Abadi. Senior, Junior tidak berbohong padamu. Aku telah menemui banyak makhluk hidup dengan zat racun reinkarnasi sebelumnya, dan aku memurnikan semuanya menjadi zat racun reinkarnasi dan memperoleh kehidupan baru. Lu Ming dengan cepat menjelaskan. Oh, di manakah makhluk hidup yang telah kau perbaiki menjadi racun samsara? Bawalah mereka keluar untuk kulihat. Makhluk mirip singa itu menunjukkan ekspresi ketertarikan dan secercah harapan. Senior, temanku baru saja membawa makhluk hidup itu dari tempat ini kemarin. Jika kamu percaya padaku, aku bisa. Lu Ming menjelaskan. Bocah, beraninya kau mempermainkan orang tua ini. Kau cari mati saja. Sebelum Lu Ming sempat menyelesaikan kalimatnya, binatang raksasa yang mirip singa itu meraung marah. Matanya penuh dengan kekerasan. Tubuhnya yang besar melompat maju dan menerkam Lu Ming dengan aura yang mengerikan. Lu Ming sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Ia meraung dalam hatinya, orang tua, kau bisa muncul kapan saja, tetapi kau harus muncul sekarang. Jika kau muncul 2 hari lebih awal dan Tang Feng tidak pergi, ia bisa saja dengan santai menarik sejumlah besar orang untuk membuktikan bahwa ia dapat memurnikan zat racun reinkarnasi. Tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat membuktikannya. Senior, jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengirimkan seutas zat racun reinkarnasi. Saya dapat memurnikannya sendiri. Lu Ming berteriak. Namun, pihak lain sama sekali tidak mendengarkannya. Wajahnya ganas dan brutal saat dia menerkam Lu Ming dengan marah. Jelas bahwa meskipun pihak lain masih memiliki sebagian kesadarannya, situasinya tidak optimis. Pengaruh zat racun reinkarnasi sangat besar. Dia dalam keadaan marah dan sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Lu Ming. Lu Ming berteriak beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengaktifkan kitab suci kekosongan secara maksimal dan bergegas ke kejauhan. Pada saat ini, dia tidak dikunci oleh pihak lain. Kitab suci universal yang disempurnakan dari kekosongan menunjukkan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan seorang samsara setengah langkah tingkat alam semesta yang jatuh tidak dapat mengejarnya. Jarak antara keduanya terus melebar. Akhirnya, setelah setengah jam, Lu Ming benar-benar menyingkirkan lawannya. Tanah reinkarnasi memiliki setengah langkah alam semesta yang telah jatuh. Jika kita dapat menaklukkannya, itu akan luar biasa. Lu Ming merenung dan mulai mempunyai gagasan tentang setengah langkah kejatuhan samsara universal. Alam semesta setengah langkah semuanya memiliki kekuatan tempur puncak. Bahkan jika mereka dapat menaklukkan satu, itu akan menjadi peningkatan besar bagi alam semesta purba. Perlu diketahui bahwa bahkan kosmos besar seperti kosmos 10.000 roh, yang telah mendominasi alam yang selama bertahun-tahun, hanya mempunyai 2 pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta setengah langkah. Pada era yang kacau ini pula alam semesta setengah langkah semuanya keluar, sehingga alam semesta setengah langkah seringkali mengalami perang. Di masa lalu, alam semesta setengah langkah biasanya berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke tingkat alam semesta sejati. Mereka jarang muncul, apalagi berperang satu sama lain. 9 transformasi Raja Abadi adalah kekuatan tempur puncak di lautan alam semesta. Akan tetapi, sangatlah sulit untuk menaklukkan seorang samsara yang telah jatuh setengah langkah di tingkat alam semesta.
Bahkan jika Luming mencari seorang abadi sejati atau samsara jatuh tingkat raja abadi untuk membantunya memurnikannya dan meyakinkan samsara jatuh tingkat alam semesta setengah langkah bahwa ia dapat memurnikan zat racun samsara, Luming tidak akan berani membantunya. Luming akan berada dalam bahaya jika pihak lain mengamuk. Seseorang harus berjaga di samping sehingga Luming dapat menyerang dengan tenang. Luming memutuskan bahwa ia akan menunggu Tang Feng kembali dan kemudian menyerang samsara valen tingkat alam semesta setengah langkah. Dengan cara itu akan lebih stabil. Tentu saja, Luming tidak bisa berdiam diri selama periode waktu ini. Dia menjelajah ke arah lain. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Luming akhirnya menemukan tempat yang dikenalnya. Itu adalah area tempat ia memasuki tanah rahasia samsara saat itu. Setelah membandingkannya, dia menemukan bahwa tempat di mana dia muncul saat itu hanyalah sudut kecil dibandingkan dengan seluruh tanah reinkarnasi. Tidak heran dia tidak menemukannya setelah mencari selama bertahun-tahun. Berdasarkan ingatannya, Luming menemukan kerangka pintu batu itu. Saat itu, seorang abadi yang sempurna telah meninggal di pintu batu ini. Di pintu batu, Luming bertemu dengan samsara yang telah jatuh. Di bagian terdalam pintu, ia menemukan jejak cahaya suci dan ratu wanita. Ia juga memperoleh kristal hijau yang mengandung sejumlah besar ki asal. Namun, senior Tang Feng seharusnya segera kembali. Mari kita tunggu dia kembali dan kemudian kembali untuk menyelidiki. Luming merenung. Kemudian, dia cepat-cepat mundur dan kembali ke tempat yang telah disepakati untuk bertemu Tang Feng. Beberapa hari setelah Luming kembali, Tang Feng muncul bersama dua orang lainnya. Jiwa dan kehidupan dan kereta terbang. Dengan kembalinya kelompok samsara yang gugur untuk bertahan, kekuatan alam semesta purba meningkat pesat, dan tekanan pada pertahanan pun berkurang drastis. Hun Ming dan Fei Yao dapat membebaskan diri dan ikut menjelajah bersama Tang Feng. Senior, saya menemukan setengah langkah alam semesta tingkat samsara yang jatuh. Dia masih memiliki jejak kesadaran. Dengan bantuan Anda, kita bisa berbicara dengannya sekarang. Kata Luming, setengah langkah tingkat alam semesta samsara jatuh, masih memiliki jejak kejelasan. Mata Tang Feng, Fei Yao, dan Hun Ming semuanya berbinar. Jika seorang samsara tingkat alam semesta setengah langkah yang jatuh menjadi gila sepenuhnya tanpa kesadaran apapun, maka dengan kekuatan mereka, mustahil untuk mengendalikannya atau membantunya memurnikan racun samsara. Namun, pihak lain masih memiliki sedikit kesadaran, jadi mudah untuk mengatasinya. Orang yang berpikiran jernih dapat diajak bicara. Luming memimpin jalan menuju tempat mereka diserang oleh alam semesta setengah langkah. Benar saja, tidak lama setelah mereka mendekati area itu, tekanan yang mengerikan meletus dan menekan semua orang. Beberapa di antara mereka memusatkan perhatian dan membuat persiapan untuk pertempuran. Luming sendiri tentu saja tidak sebanding dengan setengah langkah ke alam semesta. Namun, dengan Tang Feng, belati terbang, dan dukungan kehidupan jiwa, mereka bisa bertarung. Binatang raksasa yang sebesar singa dan harimau itu muncul sekali lagi. Matanya tampak brutal saat ia menatap Luming dan berteriak, "Bocah, kau masih berani datang. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman hari ini." Dengan itu, dia melompat dan hendak menerkam Luming. Luming melambaikan tangannya, dan beberapa sosok muncul di tempat kejadian. Sosok-sosok ini semuanya adalah Raja Abadi. Mereka juga adalah samsara valen yang ditemukan Luming dalam 6 bulan terakhir. Mereka semua telah disempurnakan menjadi zat racun samsara oleh Luming. Senior, racun reinkarnasi di tubuh mereka telah saya sempurnakan. Anda dapat memeriksanya lebih teliti. Luming berteriak. Sosok binatang raksasa itu berhenti. Indra abadinya menyapu beberapa Raja Abadi, lalu matanya menampakkan ekspresi gembira. Kalian semua, aku pernah melihat kalian sebelumnya. Kalian semua diracuni oleh racun reinkarnasi. Sekarang, semuanya hilang. Mungkinkah anak ini benar-benar dapat memurnikan racun reinkarnasi? Binatang raksasa itu bergumam, suaranya bergetar. Binatang raksasa itu mempertahankan jejak kejernihan, sehingga secara alami ia memiliki kesan beberapa samsara yang jatuh di tanah reinkarnasi dan mengenali mereka sekilas. Jadi, dia adalah senior dari klan Singa Abadi. Zat racun reinkarnasi di tubuh kami memang telah disempurnakan oleh Tuan Muda Luming. Sekarang, tidak ada sedikit pun jejak zat racun reinkarnasi di tubuh kami.
Kami telah terlahir kembali. Salah satu Raja Surgawi berteriak. Binatang raksasa itu adalah ahli dari klan Singa Abadi, klan besar di tanah penciptaan. Kau benar-benar bisa memurnikan racun reinkarnasi. Namun, racun reinkarnasi di tubuhku sangat kental. Kau hanya seorang Raja Abadi dengan 8 transformasi, bisakah kau membantuku? Binatang raksasa itu sangat gembira, tetapi di saat yang sama, ia mulai khawatir mengenai untung dan ruginya. Bab 5648-120. Penguasa alam semesta setengah langkah dari klan Singa Abadi sekarang percaya bahwa Lu Ming dapat memurnikan zat racun reinkarnasi. Namun, racun reinkarnasi di tubuhnya sangat kaya dan jauh dari sebanding dengan samsara yang jatuh di tingkat Raja Surgawi. Lu Ming hanya berada di alam Raja Abadi 8 perubahan. Bisakah dia memurnikan racun reinkarnasi untuknya? Senior, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Mungkin saya bisa melakukannya setelah menghabiskan waktu. Kata Lu Ming. Ahli klan Singa Abadi ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba. Jika kau benar-benar dapat memurnikan racun reinkarnasi untukku, aku bersedia mengikutimu selama 500 tahun bintang untuk membalas kebaikanmu. Tentu, Lu Ming mengangguk. 500 tahun bintang sudah cukup lama. Setelah waktu yang begitu lama, dia akan melangkah ke alam semesta setengah langkah. Seketika, orang kuat klan Singa Abadi itu duduk bersila di tanah, dan Lu Ming duduk di belakangnya. Ia mengaktifkan Trinitas, menggabungkan 3 jenis energi abadi, dan menuangkannya ke dalam tubuh pihak lain. Begitu energi surgawi Lu Ming memasuki tubuh pihak lain, dia merasa seolah-olah telah memasuki lautan yang terbentuk oleh racun samsara. Zat racun reinkarnasi milik pihak lain terlalu padat. Zat itu menerkam ke arah Lu Ming dengan panik, mencoba melenyapkan energi surgawi Lu Ming. Namun, energi surgawi Lu Ming tetap tidak tergerak. Seperti batu besar, ia membungkus gumpalan kecil zat racun reinkarnasi dengan sekuat tenaga dan mulai memurnikannya. Benang racun reinkarnasi mulai meronta seperti ular kecil. Jumlah racun reinkarnasi yang sama memang lebih sulit dimurnikan daripada kelas Raja Abadi. Itu membutuhkan lebih banyak energi abadi, dan lebih banyak waktu. Untungnya, racun reinkarnasi itu memang sedang disempurnakan. Saat disempurnakan, racun itu menjadi lebih kecil dan lebih ringan. Setengah hari kemudian, zat beracun reinkarnasi akhirnya dimurnikan dan berubah menjadi ketiadaan. Saya benar-benar bisa. Klan Singa Abadi, samsara dan yang jatuh sangat bersemangat. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dia tidak tahu sudah berapa tahun. Dia telah menanggung siksaan yang tak berkesudahan. Jika bukan karena hati daunnya yang teguh dan kultivasinya yang kuat, dia tidak akan mampu mempertahankan jejak kejernihan dan bertahan begitu lama. Setelah sekian lama menanti, akhirnya dia menanti harapan, menanti keajaiban. Senior, lanjutkan. Memurnikan. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Dia mengerahkan energi surgawinya untuk membungkus gumpalan zat racun reinkarnasi lainnya dan mulai memurnikannya. Begitu saja, dia memurnikan gumpalan demi gumpalan. Seiring berjalannya waktu, racun reinkarnasi di tubuh pihak lain semakin berkurang. Saat jumlah racun samsara berkurang, mata pihak lain juga menjadi semakin jernih. Tentu saja, setiap kali dia memurnikan beberapa helai racun reinkarnasi untuk pihak lain, dia harus berhenti dan beristirahat untuk memulihkan diri. Memurnikan zat racun reinkarnasi tingkat alam semesta setengah langkah terlalu menguras energi dan energi abadi. Begitu saja, setelah 3 tahun, hanya 1/20 zat racun samsara yang tersisa di tubuh pihak lain. Senior, dunia luar sedang kacau saat ini. Alam semesta tempat junior ini tinggal terus-menerus menghadapi bahaya dan membutuhkan bantuan senior. Setelah krisis ini berakhir, junior ini akan membantu senior memurnikan zat racun samsara yang tersisa. Bagaimana menurutmu? Lu Ming berkata sambil berdiri dan mundur. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya, takut pihak lain akan tiba-tiba menyerang. Meskipun peluang pihak lain untuk bergerak sangat rendah, bagaimanapun juga, Lu Ming harus memurnikan 1/20 sisa zat racun reinkarnasi. Namun, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Alasan mengapa Lu Ming menyimpan 1/20 racun reinkarnasi dan tidak memurnikannya adalah karena dia tidak punya pilihan lain. Dia ingin mengendalikan pihak lain dengan lebih baik. Pihak lain adalah setengah langkah menuju master tingkat alam semesta.
Dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat menetapkan batasan pada jiwa abadi pihak lain. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Jika mereka memurnikan semua racun reinkarnasi di tubuh pihak lain akan mengingkari janji mereka dan bahkan menyerang mereka. Mereka tidak akan lagi memiliki kartu truf untuk menahan pihak lain. Dasar bocah, banyak banget pikiranmu. Pakar klan singa abadi tersenyum tipis, namun anehnya, dia tidak marah. Orang macam apakah dia? Dia bisa melihat rencana Lu Ming hanya dengan sekali pandang. Jika dia berada di posisi Lu Ming, dia akan melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, dia dapat sepenuhnya menekan racun reinkarnasi yang hanya tersisa 1 menit. Situasinya seperti membandingkan surga dengan bumi. Suasana hatinya sedang sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir dia merasa begitu baik. Nak, namaku Sidu, dan aku selalu menepati janjiku. Aku sudah bilang bahwa aku akan mengikutimu selama 500 tahun bintang, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Ahli klan singa abadi itu menyeringai dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Ia berubah menjadi seorang pria tua kekar dengan wajah penuh janggut. Wujud manusia adalah tubuh dari 3 penguasa penciptaan. Wajar saja jika makhluk hidup yang diciptakan oleh para penguasa penciptaan suka mengambil wujud manusia. Junior ini tidak akan mengingkari janjiku. Begitu alam semesta junior ini selamat dari krisis ini, aku akan membantu senior memurnikan zat racun samsara yang tersisa. Lu Ming juga berkata dengan serius. Hahaha, aku percaya padamu. Oh iya, kalau kamu butuh bantuan ahli, aku bisa perkenalkan beberapa. Di negeri reinkarnasi ini, ada 2 orang yang sepertiku, setengah langkah kosmos. Kalau kamu bisa membantu mereka memurnikan racun reinkarnasi, mereka akan sepertiku dan bekerja untukmu. Kata Sidu. Kalau begitu aku harus merepotkan senior untuk memperkenalkan diriku. Lu Ming sangat gembira. Tang Feng dan Fei Yao juga sangat gembira. Ini adalah alam semesta setengah langkah, dan semakin banyak semakin baik. Beberapa langkah lagi dapat memperkuat fondasi alam semesta purba. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Sidu memimpin jalan. Ngomong-ngomong, senior, apakah kalian bertiga adalah satu-satunya makhluk setengah alam semesta di seluruh tanah reinkarnasi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu di sepanjang jalan. Lu Ming masih belum puas dengan 3. Jika ada lebih, dia akan mengambil semuanya. Awalnya, jumlah mereka tentu lebih banyak. Namun, beberapa orang tidak tahan dengan siksaan yang tak berkesudahan dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan pergi. Sekarang, hanya tersisa kami bertiga. Kata Sidu. Semua orang terus menjelajah lebih dalam ke tanah reinkarnasi, tetapi pada akhirnya, ekspresi Sidu berubah serius. Di kedalaman tanah reinkarnasi, ada beberapa formasi yang ditinggalkan oleh para master penciptaan. Mereka juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Ikuti aku dengan ama. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti dari dekat di belakang ibu kota sang guru. Mereka merasakan fluktuasi formasi di dekatnya, yang amat mengerikan. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud, tetapi dia tidak dapat melihat menembus susunan itu. Seolah-olah formasi tersebut sempurna tanpa cacat, tanpa sedikit pun cacat atau kelemahan. Tidak mengherankan jika para ahli dari lautan semesta dalam sejarah tanah reinkarnasi tidak dapat mencapai pusat. Yang jatuh dari samsara adalah salah satu alasannya. Batas waktu adalah alasan lainnya. Alasan utamanya mungkin adalah susunan sang pencipta. Bahkan makhluk tingkat alam semesta mungkin tak berdaya melawannya. Tak lama kemudian, Sidu dan yang lainnya tiba di suatu tempat yang penuh dengan batu. Ketika semua orang tiba, aura mengerikan meledak dari reruntuhan dan menekan semua orang. Aura yang kuat meletus dari tubuh Sidu, menghalau tekanan tersebut. Kakak Kui, ini aku. Suara Sidu terdengar. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di atas sebuah batu besar. Bab 5649, 3 pembantu yang kuat. Dia adalah seorang lelaki tua bertubuh kurus. Matanya penuh dengan keganasan, dan tubuhnya dipenuhi dengan racun reinkarnasi yang kental. Meskipun demikian, terlihat jelas bahwa masih ada sedikit kejernihan di matanya. Sidu, apa yang kau lakukan di sini? Kau bahkan membawa orang lain bersamamu. Tunggu, racun reinkarnasi di tubuhmu. Mata lelaki tua kurus itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang.
Sosoknya melesat ke arah Sidu bagai kilat, dan tangannya yang layu terulur untuk meraih Sidu. Mati! Sidu mengepalkan tinjunya dan meninju, menghantam cakar lawannya. Ledakan! Langit dan bumi bergetar, dan ledakan dahsyat meletus. Tubuh tetua kurus itu terpental, dan Sidu juga terdorong mundur beberapa langkah. Kuidou, jika kau ingin tahu mengapa racun reinkarnasi menghilang dari tubuhku, lebih baik kau berhenti. Jika tidak, kau harus tinggal di sini selama sisa hidupmu. Berhenti, teriak Sidu. Pria tua kurus itu berhenti seperti yang diharapkan, tetapi kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Katakan padaku, bagaimana racun reinkarnasi di tubuhmu bisa hilang? Suara lelaki tua kurus itu serak dan dia tampak sangat cemas. Nama adik kecil ini adalah Luming. Dialah yang membantuku memurnikan racun reinkarnasi. Aku membawanya ke sini dengan maksud untuk membantumu, tetapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sidu berkata dengan tidak senang. Dia hanyalah seorang raja abadi dengan 8 transformasi. Bisakah dia benar-benar memurnikan zat racun reinkarnasi? Lelaki tua kurus itu menatap Luming, matanya penuh keraguan. Namun, dalam hatinya, dia sudah mempercayai 80% dari itu. Bagaimanapun, kenyataan dari ibu kota tuannya ada tepat di depannya. Senior, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Kata Luming. Tentu saja saya akan mencoba, tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mengapa Anda membantu saya? Beritahu saya terlebih dahulu. Lelaki tua kurus itu sangat terus terang. Dia tahu betul bahwa Luming tidak akan menolongnya secara cuma-cuma. Dia pasti punya motif. Aku ingin kau mengikutiku untuk beberapa waktu dan melindungi alam semesta tempatku berada. Aku akan mengembalikan kebebasanmu setelah alam semesta tempatku berada mengatasi krisisnya. Selain itu, seperti senior Sidu, aku tidak akan membantumu memurnikan semua racun reinkarnasi. Aku akan menyisakan 1 dari 20 menit untukmu. Kata Luming. Oke, tentu. Tidak masalah. Ini yang harus saya lakukan. Saya sudah setuju. Kata lelaki tua kurus itu. Kondisi Luming tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyiksaan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Setelah tetua kurus, Kuidou, setuju, Luming segera mulai memurnikan racun reinkarnasi di tubuh Kuidou. Ketika gumpalan pertama racun reinkarnasi berhasil dimurnikan, dia sangat gembira dan bekerja sama dengan Kuidou. Mirip dengan Sidu, Kuidou membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memurnikan zat beracun reinkarnasi menjadi salah satu dari 20 menit yang tersisa. Begitu saja, alam semesta purba memiliki kekuatan tempur hebat lainnya. Kemudian, Sidu dan Kuidou membawa mereka ke alam semesta setengah langkah ketiga. Terjadilah perkelahian antara seorang guru dan seorang kepala suku. Bagaimana mungkin orang ketiga di alam semesta setengah langkah itu tidak mempercayainya? Dia menyetujui persyaratan Luming dengan sangat mudah. 3 tahun kemudian, alam semesta setengah langkah ketiga hanya memiliki 1/20 zat beracun samsara yang tersisa. Para senior, mungkinkah tidak ada kehidupan tingkat alam semesta di tanah reinkarnasi? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak memperhatikan tingkat alam semesta, tapi dia hanya ingin tahu. Dia tahu betul bahwa jika benar-benar ada degenerasi samsara tingkat alam semesta, racun samsara yang terkandung di dalamnya akan sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia sempurnakan saat ini. Tidak, aku tidak melakukannya. Tingkat alam semesta sejati sangatlah kuat dan memiliki kekuatan khusus. Baik itu zat reinkarnasi atau racun reinkarnasi, mereka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Jadi begitu, Luming mengangguk. Tampaknya makhluk tingkat alam semesta sejati tidak dapat bereinkarnasi. Setidaknya, mereka tidak dapat mengandalkan zat reinkarnasi. Setelah itu, mereka meninggalkan kedalaman tanah reinkarnasi dan tiba di pinggiran. Ada banyak formasi mengerikan di kedalaman tanah reinkarnasi. Tidak mungkin untuk masuk, jadi mereka hanya bisa mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu tentu saja adalah jalan yang telah diambil Luming di masa lalu. Luming meminta Sidu dan yang lainnya untuk memasuki kota abadi tertinggi. Luming, Tang Feng, Fei Yao, dan Hun Ming datang ke pintu batu. Sama seperti terakhir kali, pintu batu itu dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan. Luming langsung mengeluarkan kedua buku itu. Karakter-karakter aneh di dalamnya terbang keluar dan mendarat di pintu batu.
Kekuatan di pintu batu itu langsung menghilang. Mereka melangkah keluar dan memasuki gerbang batu. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat pengelana Samsara yang terjatuh sedang duduk bersila di tunggul pohon. Degenerate Samsara ini adalah seorang jenius. Ia hanya berada di alam abadi sejati, tetapi setelah menebas dirinya sendiri, ia jatuh dari alam semi-abadi. Kemudian, dengan kekuatan aneh dari tunggul pohon, ia melawan racun Samsara dan tetap berpikiran jernih. Kau akhirnya sampai di sini. Apakah kau sudah berhasil mencapai alam abadi yang sebenarnya? Samsara yang jatuh ini sangat gembira saat melihat Lu Ming. Dia mengamati Lu Ming dengan kesadaran spiritualnya tetapi tidak dapat merasakan aura apapun dari Lu Ming. Tidak ada apa-apa. Ini berarti bahwa tingkat kultivasi Lu Ming kemungkinan besar berada di atasnya. Dia seharusnya menjadi abadi. Untuk bisa menjadi abadi dalam beberapa juta tahun, kecepatan ini tidaklah buruk. Benar sekali. Aku di sini hari ini untuk membantumu memurnikan racun Samsara. Lu Ming mengangguk. Ia melangkah maju dan mendarat di tunggul pohon. Ia kemudian mengangkat tangannya dan kekuatan dahsyat menyelimuti pihak lain. Zat racun reinkarnasi di tubuh pihak lain sedang disempurnakan dengan cepat. Tidak lama kemudian, zat racun reinkarnasi di tubuh pihak lain telah sepenuhnya dimurnikan. Namun, pihak lainnya tercengang. Merasakan kekuatan Lu Ming yang seluas lautan, mereka yang terjatuh dari samsara begitu terkejut hingga hampir pingsan. Dia bukanlah orang yang tidak memiliki penilaian yang baik. Di benua penciptaan, dia dianggap sebagai seorang jenius dan telah berhubungan dengan banyak tokoh hebat. Kekuatan Lu Ming sungguh luar biasa kuatnya. Ia tidak kalah dengan 9 raja abadi yang pernah ditemuinya di masa lalu. Bahkan, ia bahkan lebih kuat. Menjadi abadi sejati hanya dalam beberapa juta tahun. Itu sama sekali tidak terjadi. Dia adalah raja abadi, dan puncak raja abadi saat itu. Hanya dalam beberapa juta tahun, ia telah menjadi raja abadi tahap puncak. Kecepatan ini sangat langka bahkan dalam sejarah benua penciptaan yang makmur. Aku sudah membantumu memurnikan racun reinkarnasi. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu dan menyerahkan sutra abadi tombak jari kepadaku, kan? Suara Lu Ming terdengar. Samsara yang jatuh ini tampaknya telah terbangun dari mimpi. Saat dia menatap Lu Ming, sudah ada sedikit rasa hormat di matanya. Tentu saja. Yang jatuh dari samsara mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming dengan hormat. Lu Ming menggunakan kesadaran abadinya untuk memindai area itu dan merasa puas. Dengan pengalamannya, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa jimat giok itu berisi metode kultivasi sutra abadi jari tombak. Sutra abadi tombak jari adalah sutra abadi dao tombak tingkat atas. Sutra ini sangat kuat, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengolahnya. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini dalam sutra abadi dao yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan penuh sutra abadi tombak jari. Juga, ketika aku memurnikan racun samsara untukmu, aku telah menyegel jiwamu. Aku ingin kau bekerja untukku selama beberapa waktu. Setelah itu, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kata Lu Ming. Apalagi yang bisa dikatakan pihak lain. Dia hanya bisa setuju dengan hormat. Bab 5650 bukan tubuh yang sebenarnya. Kultivasi Lu Ming saat ini sudah tinggi dan hebat bagi mereka yang jatuh dari samsara. Tentu saja, dia akan melakukan apapun yang dikatakan Lu Ming. Itu adalah dunia yang sangat berbeda dari saat mereka pertama kali bertemu di masa lalu. Setelah itu, Lu Ming memberitahu pihak lain untuk memasuki kota abadi tertinggi sementara dia, Tang Feng, dan 3 orang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri kedalaman padang rumput dan segera, mereka tiba di ujung padang rumput. Di ujung padang rumput ada jurang tak berujung. Di padang rumput, ada 3 jalur emas yang membentang di sepanjang jurang. Lu Ming telah berjalan melalui ketiga jalan emas ini di masa lalu. Jalan emas di ujung paling kiri mengarah ke puncak gunung. Lu Ming telah memperoleh ramuan abadi dan kolam mata air abadi di sana. Jalan emas di sebelah kanan adalah tanah yang penuh racun. Lu Ming pernah bertarung melawan Huang Tian Sang Ming di sana dan membunuhnya sekali. Jika Huang Tian Sang Ming tidak menguasai teknik 9 kematian, dia pasti sudah mati di sana. Golden Avenue di tengah adalah tujuan Lu Ming kali ini. Jalan emas ini seharusnya mengarah ke bagian terdalam dari tanah reinkarnasi. Saat itu, Lu Ming telah melihat cahaya suci dan ratu wanita dari balik jalan emas ini.
Dia juga telah melihat kuali misterius dan memperoleh kristal hijau yang dipenuhi dengan ki asal seluas lautan. Tidak ada gunanya lagi menjelajahi jalur emas kiri dan kanan. Lu Ming dan kelompoknya melangkah ke jalur emas di tengah. Jalur emas ini memanjang ke depan dan akhirnya, mereka melewati pintu cahaya dan tiba di pegunungan. Di pegunungan itu, ada berbagai macam bangunan besar dan kuno, tetapi semuanya telah runtuh. Dindingnya rusak, dan semuanya menjadi kacau. Dinding-dinding yang sudah rusak ini sangat kuat. Ketika Lu Ming datang ke sini di masa lalu, dia tidak dapat menghancurkannya sama sekali dan hanya dapat meninggalkan bekas yang dangkal. Namun, Lu Ming telah mencobanya sekarang dan dapat dengan mudah dikalahkan. Dengan satu serangan telapak tangan, tembok yang rusak itu meledak berkeping-keping. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu diukir dengan gambar manusia, naga, dan burung phoenix. Pada akhirnya, ketiga gambar itu berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu tubuh Lu Ming. Ia menerima pesan, yang mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap surga. Sekarang, lempengan batu itu kosong. Tidak ada apapun di sana. Tang Feng dan yang lainnya tentu saja mendengar Lu Ming berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Mereka mengelilingi prasasti batu itu dan mempelajarinya sebentar, tetapi mereka tidak menemukan hal baru. Dia terus maju menyusuri jalan batu hitam. Mereka menemukan mayat di jalan kuno batu hitam. Itu adalah pengguna samsara yang telah gugur dan terbunuh. Saat itu, Lu Ming tidak berani mendekatinya. Sekarang, tidak ada masalah. Lu Ming tahu bahwa mayat itu pasti berada di tingkat Raja Surgawi saat masih hidup. Mereka berjalan mengitari mayat-mayat itu dan terus maju. Secara bertahap, medan pertempuran pun terbuka. Di kejauhan, sosok kuali besar perlahan-lahan muncul. Kuali besar itu sangat besar dan megah, bahkan lebih besar dari bintang. Saat mereka mendekat, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan kuat yang datang dari kuali itu. Saat itu, Lu Ming telah berhenti sangat awal dan tidak dapat mendekat. Namun, dengan kultivasi semua orang sekarang, meskipun tekanan kuali itu kuat, itu tidak dapat menekan mereka. Langkah mereka tegas saat mereka melangkah maju. Pada saat itu, Lu Ming melihat sesosok tubuh melintas melewati kuali. Itu adalah cahaya suci. Itu persis sama dengan yang pernah dilihatnya bertahun-tahun lalu. Bahkan sudutnya pun sama. Senior, apakah kalian melihat itu? Itu adalah Raja Manusia Sengki. Kata Lu Ming. Tang Feng dan dua orang lainnya mengangguk. Mereka semua telah melihatnya. Tapi itu tidak benar. Apa yang kulihat sama persis dengan apa yang kulihat saat itu. Bahkan sudutnya pun sama. Sudah bertahun-tahun berlalu, bagaimana mungkin sosok yang kulihat bisa sama persis? Lu Ming mengerutkan kening dan mendapat firasat buruk. Maksudmu itu hanya bekas yang ditinggalkan oleh cahaya suci Raja Manusia, bukan yang asli. Kata Tang Feng. Lu Ming mengangguk. Dia memang berpikir seperti itu. Pada saat yang sama, dia teringat pada dojo Sang Pencipta di Istana Abadi Penciptaan, tempat dia melihat darah cahaya suci. Hal ini membuat situasi menjadi lebih rumit. Setelah beberapa saat, Lu Ming melihat sosok wanita yang tak tertandingi itu lagi. Namun, postur dan sudutnya persis sama dengan apa yang pernah dilihatnya di masa lalu. Beberapa di antara mereka tidak berkata apa-apa lagi dan menambah kecepatan mereka menuju kuali. Semakin dekat dia ke kuali itu, semakin dia bisa merasakan luasnya. Kuali itu begitu besar sehingga seperti alam semesta yang besar. Kuali ini berisi materi reinkarnasi yang sangat padat. Lu Ming terkejut. Setelah mendekat, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kuali ini berisi zat reinkarnasi yang sangat padat. Mereka bahkan menduga bahwa kuali ini terbuat dari zat reinkarnasi. Mungkinkah ini harta karun tak tertandingi yang diciptakan Sang Pencipta? Saat mereka semakin dekat dengan kuali, tekanan yang mereka hadapi semakin besar. 5 transformasi Raja Abadi biasa mungkin tidak dapat menahannya. Namun, itu tetap bukan masalah bagi mereka. Namun, mereka berada sangat jauh dari kuali itu. Mereka membutuhkan waktu beberapa jam untuk mendekatinya. Namun, saat mereka mendekati kuali, ekspresi mereka berubah. Hal ini disebabkan ketika ia mendekati kuali tersebut, ia menyadari bahwa kuali tersebut telah mulai menjadi ilusi. Ketika mereka jauh, hal itu tampak nyata, tetapi ketika mereka dekat, mereka menemukan bahwa kuali itu telah menjadi ilusi. Semakin dekat,
kuali itu semakin tampak seperti ilusi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat bayangan yang samar-samar. Itu bukan tubuh aslinya. Kuali itu bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi manifestasi dari sebuah jejak. Bisa diduga bahwa dahulu kala, memang ada kuali besar di sini, tetapi kuali itu telah diambil. Hanya bekasnya saja yang tertinggal. Raja manusia Sengsi dan Raja wanita juga merupakan bekas. Apakah kuali itu telah diambil oleh Raja manusia Sengki? Akhirnya, mereka telah tiba di lokasi kuali itu. Sosok yang muncul di kuali itu sudah tidak terlihat lagi. Mereka melihat jurang yang dalam di bawah kuali. Ada energi mengerikan yang mendidih di bawahnya. Kuali itu seharusnya ditempatkan tepat di atas jurang ini. Energi macam apa ini? Mirip dengan substansi reinkarnasi, tapi sepertinya juga seperti racun reinkarnasi. Mereka mengamati energi di dasar jurang dan terkejut. Energi di dasar jurang itu seperti Tai Chi Yin dan Yang. Energi itu terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi seperti zat racun samsara sementara sisi lainnya seperti zat samsara. Namun, kedua jenis energi itu terus-menerus berubah. Kadang-kadang, zat reinkarnasi akan berubah menjadi zat racun reinkarnasi, dan di lain waktu, zat racun reinkarnasi akan berubah kembali menjadi zat reinkarnasi. Itu sangat tidak stabil. Dan di titik ini, ia telah mencapai akhir, dan tidak ada lagi jalan di depannya. Mungkinkah ini merupakan tempat terakhir di mana para guru penciptaan mempelajari reinkarnasi? Mereka mencari di sekitar jurang, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak menemukan jejak cahaya suci atau sang ratu. Mereka tidak ada di sini. Cahaya suci dan raja wanita itu pasti sudah ada di sini sejak lama dan meninggalkan jejak mereka. Lalu, terakhir kali Lu Ming ada di sini, apakah cahaya suci dan ratu tubuh wanita sebenarnya ada di sini? Kemungkinan besar mereka tidak ada di sana. Orang yang memberi Lu Ming kristal itu kemungkinan besar adalah pelaku dari tanda yang mereka tinggalkan. Lu Ming menebak. Bab 5651, perubahan tiba-tiba dalam pertempuran. Lu Ming, Tang Feng, dan dua orang lainnya berjalan berkeliling tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, mereka mengalihkan pandangan ke jurang bundar. Di bawah, kedua jenis energi itu terus berubah. Rasanya seperti hidup dan mati. Di satu sisi, ia mereinkarnasi materi dan menciptakan kehidupan yang sesuai, memungkinkan makhluk hidup untuk bereinkarnasi dan mempertahankan jejak kehidupan. Di sisi lain, ada racun reinkarnasi. Racun ini sangat beracun dan dapat membuat makhluk hidup menjadi gila dan tenggelam dalam kegelapan, mengubah mereka menjadi monster dan tidak pernah bereinkarnasi. Dua energi dengan atribut yang sepenuhnya berlawanan membentuk keseimbangan aneh di persimpangan. Hidup dan mati terus berubah. Siklus hidup dan mati merupakan krisis sekaligus peluang. Mungkin, kita dapat menemukan peluang untuk berubah di sini. Tang Feng bergumam. Mata Lu Ming berbinar. Dia dan Tang Feng memiliki pemikiran yang sama. Sekarang, jika dia ingin menggunakan badai kekacauan untuk menenangkan diri dan berubah, itu akan sangat sulit. Yang terpenting adalah dia sudah beradaptasi dengannya. Bahkan jika dia memasuki sumber petir kesusahan, itu mungkin akan sulit. Namun, ketika dia melihat substansi reinkarnasi dan racun reinkarnasi berubah satu sama lain, dia secara tidak sadar merasakan bahwa ada peluang untuk transformasi di tempat ini. Saya akan mencoba dulu. Suara Tang Feng terdengar. Dia melangkah maju dan bergegas ke jurang. Lu Ming dan yang lainnya ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Mereka tahu bahwa Tang Feng akan mencari jalan bagi mereka terlebih dahulu. Tang Feng mendarat di tengah-tengah dua jenis energi, di tempat dua jenis energi bertemu. Seketika kedua jenis energi itu mengalir ke tubuh Tang Feng. Jantung Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Meskipun dia merasa tempat ini dapat membantunya bertransformasi, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Sulit untuk mengatakan seberapa berbahayanya tempat ini. Bagaimanapun, dia tahu betul betapa mengerikannya zat racun samsara. Tang Feng bukan dia. Dia mungkin tidak mampu menahan korosi zat racun samsara. Seperti yang diharapkan, Tang Feng mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tubuhnya ditutupi oleh racun reinkarnasi yang kental. Tubuhnya mulai berputar dan berubah bentuk, hampir berubah menjadi wujud makhluk aneh. Transformasi semacam ini tidak dapat dihentikan. Senior, Tang Feng, Lu Ming, Flying Dagger, dan yang lainnya merasa sangat cemas. Lu Ming siap untuk bertindak kapan saja.
Jika Tang Feng tidak dapat menahannya, dia akan bergegas turun dan membawa Tang Feng keluar dengan segala cara. Saya baik-baik saja, katanya. Tang Feng meraung. Namun, mutasi Tang Feng masih terus berlanjut. Tubuhnya berputar dengan tidak beraturan, dan 7 hingga 8 lengan tumbuh dari tubuhnya. Ia bahkan menumbuhkan 3 ekor dan 2 kepala, yang tampak sangat aneh. Namun, transformasi ini hanya berlangsung sesaat. Lengan, ekor, dan kepala yang muncul dari tubuh Tang Feng ditarik kembali, dan tubuhnya kembali normal. Selain itu, zat racun reinkarnasi yang kental di tubuhnya juga mulai surut, ditutupi oleh zat reinkarnasi. Namun, setelah beberapa saat, zat reinkarnasi di tubuh Tang Feng juga menghilang. Zat itu sekali lagi ditutupi oleh racun reinkarnasi. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bermutasi lagi. Begitu saja, siklus mutasi dan kenormalan berlanjut. Itu mungkin. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa menahannya. Suara Tang Feng keluar. Lu Ming telah menunggu lama. Dia melangkah maju dan bergegas masuk, mendarat di tempat kedua jenis energi bertemu. Kereta terbang dan Hun Ming juga mendarat. Begitu Lu Ming mendarat, dua jenis energi yang berbeda mengalir ke dalam tubuhnya. Lebih jauh lagi, racun reinkarnasi bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, racun itu telah menyerang seluruh tubuhnya. Lu Ming tidak mengedarkan tubuh 3-1 untuk melawan dan memurnikan zat racun reinkarnasi. Dia membiarkannya menutupi seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari setiap sudut tubuhnya. Rasa sakitnya sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Namun, itu bukan apa-apa bagi Lu Ming. Dia menahannya dengan mudah tanpa mengerutkan kening. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming juga mulai mengalami perubahan yang hebat. Retak, retak, retak. Tulang-tulangnya patah dan dia bergerak. Tubuhnya berputar dengan hebat. Dengan sangat cepat, ia berubah menjadi makhluk hidup yang mengerikan dan aneh. Namun, tidak lama kemudian, zat reinkarnasi menyerbu masuk dan mendorong kembali zat racun reinkarnasi. Tubuhnya menghentikan mutasi dan mulai kembali normal. Namun, racun reinkarnasi terus mengalir dan segera mengusir racun reinkarnasi. Dia berada di atas angin dan mutasi Lu Ming dimulai lagi. Tubuhku, jiwaku yang abadi, dan bahkan energiku yang abadi semuanya menjadi lebih kuat. Mata Lu Ming berbinar. Dalam perubahan yang cepat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat dalam semua aspek, dan perubahannya sangat intens. Efeknya serupa dengan badai petir yang dahsyat, tetapi jauh lebih cepat. Seperti yang diharapkan, di jurang yang dipenuhi zat reinkarnasi dan racun ini, siklus kehidupan dan kematian dapat membantu mereka bertransformasi. Tentu saja, mereka adalah satu-satunya yang bisa menggunakan metode ini. Ini karena prosesnya sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan dimusnahkan oleh kedua energi itu. Itu bahkan lebih berbahaya daripada menggunakan ledakan petir yang kacau untuk berkultivasi. Jika seseorang tidak memiliki cukup bakat, kemauan, atau potensi, berkultivasi dengan cara ini sama saja dengan mencari kematian. Di seluruh alam semesta purba, hanya ada sedikit orang yang bisa menggunakan metode ini untuk berkultivasi. Begitu saja, mereka berempat dengan sepenuh hati berkultivasi di jurang reinkarnasi. Pada saat ini, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi dalam peperangan antara berbagai kosmos besar di wilayah Yang. Awalnya, situasi di alam yang seimbang. Kosmos Agung Jiwa Dewa, Kosmos Agung Giok Murni, dan Kosmos Agung Cahaya Suci adalah 3 kosmos agung tingkat atas. Mereka telah mengumpulkan kosmos agung yang lebih kecil untuk membentuk kubu untuk melawan kubu yang dibentuk oleh kosmos agung kekacauan, kosmos agung murni tertinggi, dan kosmos agung murni atas. Karena kosmos agung kekacauan telah kehilangan beberapa kosmos agung setengah langkah, kekuatan tempur kedua belah pihak seimbang. Mereka telah berada dalam kebuntuan selama jutaan tahun tanpa ada pemenang yang diputuskan. Sementara itu, serangga abadi kosmos agung sedang berhadapan dengan lautan gunung dan roh yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak tidak berani memulai perang dan malah fokus mengembangkan kekuatan mereka sendiri sambil memperhatikan pertempuran antara faksi jiwa dan kekacauan. Namun keseimbangan ini akhirnya rusak. Pada hari ini, Kam Jiwa Dewa tiba-tiba mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Kam Kekacauan. Sudah lebih dari 2 juta tahun sejak perkemahan jiwa dewa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melancarkan serangan.
Kubu kekacauan tentu saja membalas dengan sekuat tenaga. Saat kedua kubu bertarung dengan sengit, Kosmos Agung Laut Pegunungan dan Kosmos Agung lainnya di bawahnya tiba-tiba turun tangan. Mereka membantu Kam Jiwa Surgawi mengepung Kam Kekacauan. Alam semesta besar di pegunungan dan laut awalnya menduduki peringkat kelima di alam yang. Alam semesta ini memiliki total 4 alam semesta setengah langkah dan sangat kuat. Intervensi ini segera menempatkan kubu kekacauan pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, Kosmos Besar Jiwa Surgawi juga mengungkapkan kekuatan mengerikan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Beberapa alam semesta setengah langkah dari Kosmos Roh Agung mengeluarkan boneka mayat. Boneka mayat ini disempurnakan dari mayat-mayat alam semesta setengah langkah. Itu bukan teknik perampasan jiwa yang terkenal dari Kosmos Roh Agung, tetapi teknik perampasan. Di Kosmos Besar Jiwa Dewa, 3 alam semesta setengah langkah telah memanggil boneka mayat tingkat alam semesta setengah langkah. Boneka mayat ini sebenarnya mempertahankan sebagian besar kekuatan tempur mereka saat mereka masih hidup. Ini setara dengan memiliki 3 alam semesta setengah langkah lagi. Selain 4 alam semesta setengah langkah dari Kosmos Besar Laut Pegunungan, Perkemahan Jiwa Surgawi memiliki total 7 alam semesta setengah langkah. Pertarungan itu hanya sepihak.